Hai teman-teman. Hai. Sebelum mulai diskusi kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan dan kehadiran kesempatan yang telah teman-teman berikan karena kalian sudah berkenaan datang di diskusi virtual kita kali ini untuk mengikuti konseling kelompok. Baiklah, sebelum kegiatan dimulai, lebih baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadanti. Teman-teman bisa memanggil saya dengan panggilan Uci, dan latar belakang saya sendiri adalah saya sekarang mahasiswa semester 5 jurusan bimbingan konseling Islam di IAIN Pontianak. Dalam kesempatan kali ini, saya berperan sebagai pemimpin kelompok sekaligus yang akan mengatur jalannya kegiatan konseling kelompok ini dan serta menjadi fasilitator bagi teman-teman. Sebelum kegiatan kita dimulai, saya ingin menginformasikan bahwa kegiatan konseling ini kita lakukan selama 45 menit dan kegiatan ini selalu kita adakan di ruangan. Baiklah, teman-teman, saya ingatkan kembali bahwa apapun yang terjadi, teman-teman hanya dapat membahas dan menceritakan pada sesi kelompok ini, karena dalam konseling kelompok ini kita memiliki sebuah asas kerahasiaan. Jadi proses kegiatan konseling ini benar-benar dilaksanakan yang memiliki aturan yang disepakati ketika proses konseling berlangsung. Juga kita sepakat untuk mematikan handphone terlebih dahulu ya, agar dapat menghargai dan menghormati sesama teman kita. Serta baiklah, sebelum saya kan tadi sudah berkenalan, saya belum berkenalan dengan teman-teman. Saya ingin teman-teman perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Silahkan, siapa yang ingin berkenalan terlebih dahulu? Saya Kak. Ya, silahkan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Karyadi. Asal saya dari Desa Kapur. Saya ini masih di perkuliahan, di mahasiswa semester 5 jurusan bimbingan dan konseling Islam kampus IAIN Pontianak. Terima kasih. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Lita Putri Pinanti. Saya tinggal di Jalan Sungai Dalam. Saya mahasiswa aktif di IAIN Pontianak, jurusan bimbingan konseling Islam. Terima kasih. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, asal dari Teluk Kedai, prodi bimbingan konseling Islam. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menanyakan kepada teman-teman, apakah dan teman bisa dapat bercerita tentang apa yang ingin saya tanyakan ini. Apakah teman-teman pernah mengalami prokrastinasi atau biasa disebut dengan menunda-nunda pekerjaan apapun? Apakah teman-teman mengalami itu? Pernah. Bisa diceritakan? Bisa diceritakan? Bisa. Siapa yang ingin bercerita jika teman-teman pernah mengalami prokrastinasi? Saya. Silakan. Baik, terima kasih Kak Uci. Jadi selama kuliah online ini kan setiap minggunya pasti ada yang namanya tugas. Tapi wajar-wajar saja, karena kan kita juga mahasiswa kan. Jadi terkadang ada
tugas gitu kan. Kadang saya itu suka menunda-nunda, entah itu min 1 hari, bahkan bisa min berapa jam gitu kan. Jadi bagaimana solusinya untuk memecahkan masalah seperti saya ini? Terima kasih. Selanjutnya, Saya jadi saya tuh kadang ketika diberikan tugas, saya tuh niat pengen ngerjakan sekarang gitu kan. Tapi tuh entah kenapa niat saya tuh kalah dengan rasa malas saya. Jadi tuh biasanya tuh saya tuh mengerjakannya H-1 setelah tugas itu mau dikerjakan, atau juga kadang saya enggak mengerjakan sama sekali gitu. Jadi saya mau tanya bagaimana solusi dari Kakak Suci untuk permasalahan yang saya alami. Terima kasih. baiklah. Mungkin Dikta Riyadi pernah mengalami hal itu. Silakan. Pasti pernah ya Kak, pasti pernah. Soalnya sama-sama masih di perkuliahan, pasti pernah mengalami namanya ngerjakan tugas yang suka nunda-nunda. Sama sih masalahnya. Mungkin gini, kira-kira ini kalau menurut Kak Suci, ada cara yang efektif tidak gitu? Cara yang efektif yang supaya itu ada timbul rasa semangat kita untuk mengerjakan tugas, jadi nggak mau nunda-nunda lagi gitu. Kira-kira itu ada cara efektif nggak supaya kalau kita mengerjakan tugas tuh kalau bisa nggak nunda-nunda, dan dengan rasa semangat itu tugas itu tuh bisa kita cepat selesaikan. Kira-kira ini ada cara nggak menurut Kak Suci? Terima kasih. Baiklah, mungkin ada salah satu dari teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman teman-teman kita ini. Siapa yang ingin menjawab? Kita pilih salah satu dan nanti akan kita bahas. Menurut saya, apa masalah yang cocok itu adalah masalah Dikta Riyadi. Itu menurut saya. Tapi kembali lagi kepada teman-teman. Ya, masalah kita. Itu cara kita menghilangkan agar memberi semangat ya tadi ya. Apa tadi? Dikta coba diulangi sekali lagi. Gini Kak, bahasa sederhana tuh supaya gimana cara bagi kita nih bisa timbul rasa sadar dalam diri kita nih, rasa semangat gitu untuk ngerjakan tugas. Kadang kan biasa orang yang nunda-nunda tugas itu kan karena malas, tak ada semangatnya, mungkin karena tugas itu berat gitu. Jadi tuh menurut Kak Suci ini cara kita supaya rasa timbul semangat meskipun tugas itu berat, tidak mau nunda-nunda, agar tuh tugas tuh bisa cepat selesai. Jadi tuh nanti kalau udah selesai itu bisa nyantai gitu, bisa santai. Yaitu menurut Kak Suci itu bagaimana cara yang efektifnya itu gimana? Terima kasih. Baiklah, mungkin di sini ya, karena saya juga pernah mengalami seperti itu. Di sini terkadang kan kita sering menunda pekerjaan, bukan hanya pekerjaan tentang tugas kuliah, banyak pekerjaan yang kita tunda. Menurut saya, cara paling sederhana untuk kita mengatasi prokrastinasi ini yaitu dengan kita berada di lingkungan teman-teman yang tidak malas dalam mengerjakan tugas. Biasanya teman yang seperti itu selalu mengingatkan kita tentang tugas. Walaupun kita malas, pasti kita ingat, besok kita ada tugas seperti ini. Besok kita ada tugas ini, ataupun selain teman-teman mengingatkan, pas dosen itu memberikan tugas, kita itu langsung mencatat, baik itu di HP ataupun di buku. Tugas, oh hari ini ada tugas ini dikumpulkan pada tanggal ini. Supaya kita mengingat tugas itu dan agar kita tidak malas. Terkadang kan pasti ada deadline, tugas gitu, hamin berapa, malam jam berapa baru kita mengerjakan, itu karena kita teman-teman di sekeliling kita itu biasanya tidak ada yang mengingatkan kita, ataupun kita lebih asik main di luar sana sehingga kita lupa padahal kita itu udah mencatat tugas tersebut. Sebaiknya kita harus menghindari
seperti itu dengan cara sederhana ya, seperti yang saya bilang tadi, dengan kita berteman dengan orang-orang yang rajin mengerjakan tugas, otomatis dengan seperti itu kita itu akan sadar bahwa kita itu ada tugas dan kita itu cepat gitu untuk mengerjakan tugas. Mungkin hanya di pertemuan selanjutnya kita lakukan sesi individu konseling kelompoknya. Mungkin hanya sampai sini saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas waktu teman-teman yang udah teman-teman berikan untuk saya, dan itu yang menurut saya salah satu cara yang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.